Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, guru SMK yang hebat, peserta pelatihan IAT kurikulum. Gimana kabarnya hari ini? Baik Pak, alhamdulillah. Ya, baik. Baik Pak, alhamdulillah. Jadi pesan saya kita tetap selalu menjaga kesehatan karena pada masa sekarang ini di Indonesia ya, di seluruh wilayah kita itu pandemi COVID-19 ini lagi memuncaknya. Oke, sebelum kegiatan ini kita mulai supaya kita dimudahkan dan dilancarkan, kita berdoa dulu. Mungkin Pak Hendra bisa memimpin teman-teman untuk berdoa. Siap, terima kasih. Mungkin izinkan saya untuk memimpin doa sebelum kegiatan IHT ini dimulai. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Pak Hendra. Untuk rekan-rekan semua, jadi sebelum kita pertemuan hari ini, di hari sebelumnya itu kita sudah menganalisis tentang karakteristik lingkungan SMK masing-masing. Nah, mungkin di sini kita boleh sharing-sharing, dimulai dari Pak Bagu mungkin. Silakan Pak Bagu. Ya, karakter lingkungan di sekolah kami, SMK di Tarakan itu Pak, lingkungannya itu banyak terdapat kekayaan alam berupa batu bara, dan hasil perikanan kelautan juga ada, juga minyak bumi juga ada. Dengan melihat kondisi itu, ada banyak perusahaan mengeksploitasi hasil tambang berupa tambang terhadap kekayaan alam tersebut. Juga perusahaan itu banyak memiliki alat-alat berat supaya ini memberikan peluang bagi sekolah kami membuka jurusan alat berat. Itu Pak Weli. Siap, terima kasih Pak Bagu. Nah, ini benar sekali ya. Jadi kalau memang karakteristik di daerah kita itu banyak pertambangan, maka jurusan yang akan kita buka itu pertambangan, sehingga mempermudahkan kita untuk menjalin MOU atau kerjasama dengan industri tersebut. Nah, mungkin Pak Hendra bisa berbagi juga Pak Hendra. Siap, terima kasih. Mungkin wilayah saya dengan Pak Pagu itu tetangga ya, sama-sama Kalimantan Timur. Sumber daya yang ada di sini sih lebih cenderung ke batu bara dan sawit. Sehingga di sini di sekolah kami juga ada jurusan khususnya TAB yang memfokuskan untuk persiapan anak-anak masuk ke wilayah tambang sebagai mekanik alat berat, seperti itu Pak Willy. Oke, terima kasih Pak Hendra. Jadi seperti itu. Nah, sekarang saya akan meng-share materi yang kita bahas untuk hari ini ya. Sebentar. Ini udah kelihatan semua ya? Siap. Sudah Pak, sudah Pak. Oke, terima kasih. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang komponen yang menyusun dari dokumen kurikulum itu ya. Yang pertama itu kita lihat di sini. Di sini ada komponen yang menjadi komponen utama. Dan ditinjaunya itu 4 sampai 5 tahun sekali. Nah, komponen apa itu? Yang pertama itu karakteristik satuan pendidikan. Nah, ini yang seperti yang saya tanyakan sebelumnya itu. Jadi karakteristik satuan pendidikan ini berisi tentang menggambarkan keunikan sekolah dalam hal peserta didik. Nah, jadi peserta didik ini yang namanya input peserta didik itu kan kita berbeda-beda dari SMP-nya. Jadi mereka juga mempunyai karakteristik yang berbeda juga. Kemudian apalagi? Yaitu tentang sosial dan budaya. Nah, ini juga mempengaruhi dalam kehidupan mereka, sosial budayanya.
Komponen berikutnya adalah tentang guru. Nah, guru ini keterkaitannya itu tentang penguasaan IT. Jadi di sini harus satuan pendidikannya mengadakan analisis tentang guru yang bisa menggunakan IT dengan yang tidak menggunakan IT. Nah, berikutnya tentang tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan ini berkaitan dengan operator, biasanya operator, dan tentang TU. Nah, ini biasanya mengelola tentang takolan. Nah, jadi seperti itu. Oke, komponen berikut yang biasanya ditinjau 4 sampai 5 tahun berikutnya itu tentang visi, misi, dan tujuan. Nah, visi dan misi dan tujuan ini sebenarnya kita sudah paham semuanya. Dalam kata SP sebelumnya juga, sebelum kurikulum PSP ini, kurikulum K13 juga sudah ada tentang visi dan misi. Jadi visi itu apa sih? Jadi visi itu sebenarnya itu adalah impian atau cita-cita dari satuan pendidikan itu sendiri. Nah, untuk di kurikulum PSP ini, visinya itu ditekankan pada menggambarkan bagaimana peserta didik ini menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju. Kemudian juga nilai-nilai mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam visi ini itu menitik beratkan pada profil pelajar Pancasila. Jadi kita bisa adopsi yang sudah mempunyai visi, maka disesuaikan dengan tentang profil pelajar Pancasila. Nah, berikutnya itu tentang misi. Apa ini misi? Misi adalah cara yang kita gunakan atau satuan pendidikan gunakan untuk mencapai visi yang telah kita tuliskan. Nah, misi di sini itu tentang menjawab bagaimana sekolah mencapai visinya. Kemudian nilai-nilai penting yang dipegang selama menjalankan misi tersebut. Nah, berikutnya itu tentang tujuan. Ya, otomatis pada satuan pendidikan kita perlulah menuliskan tentang tujuan. Nah, tujuan pada kurikulum PSP ini dititik beratkan pada tujuan akhir dalam kurikulum sekolah yang berdampak pada peserta didik, kemudian tujuan menggambarkan patok-patok penting dan selaras dengan misi strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya. Nah, berikutnya poinnya yaitu tentang kompetensi, karakteristik yang menjadi kekhasan lulusan sekolah tersebut dan selaras dengan profil pelajar Pancasila. Jadi masih sama ya. Jadi profil pelajar Pancasila ini memang di kurikulum PSP ini dititik beratkan sekali. Oke, kita lanjut berikutnya. Kalau memang ada tanggapan silakan saja ya Bu, Bapak, nggak usah sungkan-sungkan. Oke, berikutnya tentang komponen. Nah, komponen berikutnya ini ditinjau 1 tahun sekali. Nah, yang tadi sebelumnya tentang karakteristik dan visi, misi, tujuan itu ditinjaunya 5 tahun sekali. Kalau ini 1 tahun sekali. Itu apa saja komponennya? Yang pertama itu pengorganisasian pembelajaran. Nah, ini masih sama juga. Di sini ada intrakurikuler, kemudian proyek penguatan profil Pancasila dan ekstrakurikuler. Ini masih sama, cuma ditambah dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian komponen berikutnya tentang rencana pembelajaran. Nah, rencana pembelajaran yang biasanya kita kenal dengan RPP untuk di program kurikulum program sekolah penggerak ini, itu rencana pembelajaran ini berkaitan tentang modul ajar. Nah, modul ajar itu sama dengan RPP-nya. Oke, kita lanjut. Untuk komponen berikutnya masih sama, itu ditinjaunya 1 tahun sekali juga, yaitu tentang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Oke. Jadi di sini tentang pendampingan dan evaluasi ini nanti ada tim ya. Tim akan dibentuk tim oleh kepala sekolah.
di mana timnya itu terdiri dari kepala sekolah, kemudian komite sekolah, termasuk pengawas, itu akan mengawasi kegiatan ini, baik sejak awal dimulai maupun dalam perjalanannya selama 1 tahun. Nah, maka ditinjaunya 1 tahun. Nah, ini pendampingan. Nah, pengembangan profesional ini siapa yang dikembangkan? Ini yang dikembangkan ini adalah gurunya, ya. Jadi untuk kepala sekolah, pengawas dan komite akan mengadakan pendampingan dan evaluasi dalam 1 tahun. Nah, komponen berikutnya yang terakhir itu berisi tentang contoh-contoh rencana pembelajaran ruang lingkup kelas, kemudian contoh penguatan profil Pancasila, dan referensi landasan hukum dan landasan lainnya yang kontekstual dengan karakteristik sekolah. Nah, jadi seperti itu. Mungkin dari kawan-kawan di sini atau para peserta ingin memberikan masukan, silakan. Mungkin Pak Anang. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf Pak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Tadi disebutkan bahwa komponen daripada operasional satuan kurikulum di operasional satuan pendidikan adalah karakteristik satuan pendidikan. Kemudian di tempat kami ini Bapak, kebetulan juga ada dunia usaha, dunia industri otomotif, kemudian ada juga dunia usaha, dunia industri dari teknik alat berat, kemudian ada juga dunia usaha dari TBSM. Kemudian bagaimana Bapak langkah menentukan apakah mungkin ketiganya bisa kita ambil atau mungkin hanya beberapa saja Bapak sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan tersebut. Terima kasih Bapak. Oke, ini ada pertanyaan bagus dari Pak Anang. Nah, sebelum saya jawab, mungkin Pak Pagu bisa memberikan tanggapan. Ya, terima kasih Pak. Jadi tadi pertanyaan dari Pak Anang, di sekolahnya beliau kan banyak potensi-potensi yang ada terkait jurusannya. Apakah komponen semua itu diambil? Kalau kita lihat di sini komponen itu kan ada karakteristiknya, visi misi, kemudian pengertian belajar, rencana belajar. Kalau menurut saya ini wajib, karena dari komponen inilah yang merupakan satuan yang tidak boleh dipisahkan. Contoh tadi sudah dijelaskan Pak Willy, harus diidentifikasi peserta didiknya, sosial budaya, guru dan tenaga pendidikan. Kemudian visi misi tujuan, dan sekolah harus punya itu, harus punya visi, misi dan tujuan, harus punya impian, harus punya cara mencapai impian itu, dan harus punya goal atau arah mau dibawa kemana sekolah itu. Kemudian mengorganisasikan pembelajaran juga wajib bagi suatu sekolah itu. Apalagi di sini sudah ada penguatan P3, profil pelajar Pancasila. Dalam pembelajarannya juga harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. Itu Pak. Jadi kalau menurut saya sih komponen-komponen itu harus ada dalam satu sekolah. Seperti itu Pak Feli. Mohon maaf kalau ada yang kurang atau tidak sesuai, mau dikoreksi. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Pagu. Jawaban yang hebat dan pertanyaan yang hebat dari Pak Anang juga ya. Nah, ini luar biasa saya rasa. Mungkin Pak Yosi ingin menambahkan, silakan Pak Yosi. Halo Pak Yosi. Oke, mungkin Pak Yosi ini lagi ada kesibukan. Mungkin Bu Dewi, silakan Bu Dewi memberikan tanggapan.
Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Mungkin sedikit aja Pak, kita mau refleksi juga mungkin ini Pak. Eh, Kalau menurut saya Pak Anang, kalau banyaknya potensi yang ada di sekitar lingkungan sekolah, seperti tadi ada alat berat ya, alat berat juga ada, untuk TBSM ada, TAB ada, kemudian TKR ada. Jadi disesuaikan aja Pak dengan kebutuhan sekolahnya, kondisi sekolahnya bagaimana. Kalau memang mendukung untuk ketiga-tiganya diambil ya silakan, monggo gitu ya. Tapi kalau memang kondisi sekolahnya hanya memungkinkan dengan sarana dan prasarana ya Pak Anang, kondisi sekolah, kemudian meliputi sarana prasarana dan kebutuhan peserta didik itu untuk diprioritaskan yang mana gitu kan. Jadi menurut saya itu sih, kalau misal belum sarana prasarananya belum memadai ya monggo pilih salah satu. Makasih Pak. Oke, terima kasih Bu Dewi. Jadi benar sekali ya, jawaban Bapak Ibu ini memang luar biasa hebat semuanya. Jadi memang kalau kita ingin menentukan itu, kita perlu mengadakan analisis seperti yang Pak Bagu bilang tadi, tentang analisis lingkungan di sekitar kita, masuk peserta didik dan sebagainya. Nah, kemudian juga ada pengawasan dalam pelaksanaan evaluasi kurikulum ini. Nah, mungkin saya akhiri pertemuan kita hari ini. Nah, mungkin ada sesi-sesi foto dulu. Silakan sebelum saya tutup. Pak Hendra biasanya tuh Pak. Pak Hendra, dokumentasi Pak. Siap. Mungkin saya sedikit menambahkan ini. Boleh Pak Hendra, silakan saja. Menambahkan mengenai memang di dunia otomotif terutama kita harus fokus dalam pengembangan terutama kebutuhan peserta didik ya. Peserta didik ini nanti kita mau bawa kemana? Nantinya lulusan kita ini mau dibawa kemana? Ya mungkin kita juga bisa memperhitungkan daya serap dari pihak industri. Dari pihak industri kira-kira condong di mana yang bisa memfasilitasi anak ini bisa diterima. Misalnya TBSM lebih banyak, ya kita harus fokuskan juga di TBSM. Mungkin TKRO banyak juga dealer-dealer yang mungkin bisa menerima, mungkin kita juga bisa fokuskan ke TKRO-nya. Kalau di wilayah saya sih lebih banyak di alat berat, karena memang di sini adalah wilayah batu bara dan kelapa sawit. Kemungkinan yang kita rujuk dan minat bakat anak itu lebih cenderung ke alat berat, jurusan alat berat. Mungkin itu aja sih tambahan dari saya. Mungkin Pak Eli. Luar biasa ini Pak Hendra nih. Betul sekali ya Bapak Ibu. Ternyata Bapak-bapak dan Ibu-ibu ini hebat sekali semuanya. Jadi memang kita juga perlu mengadakan pertimbangan daya serap dari dunia industri yang di dekat atau di lingkungan sekolah kita. Nah, kalau memang yang TBSM atau yang TKR itu lebih besar, maka kita khususkan untuk membuka jurusan itu. Oke, saya kira sudah cukup materi kita hari ini. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita keluar dari ruang rapat ini, kita foto-foto dulu. Siap. Pak Yosi, gimana Pak Yosi? Pak Yosi masih di luar jangkauan kayaknya nih. Mungkin pengaruh sinyal mungkin. Siap. Silakan dipimpin Pak Hendra. Oke siap. SMK bisa. Vokasi. Literasi. Oke, terima kasih teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Oke, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.